Recording in progress. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu warga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan bahasan kita tentang bab sholat. Di awal pertemuan kita sudah membahas tentang kesepakatan para ulama mazhab bahwa setiap yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun bukan mereka yang membawakannya, maka semua ulama mazhab sepakat bahwa yang diikuti adalah hadis yang sahih. Pendapat para ulama boleh dikesampingkan. Itu yang kemarin kita bahas di awal. Jadi saya hanya akan mengambil dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan tentu kalau kita bicara tentang apa yang datang dari Rasulullah SAW pasti berasal dari para sahabat. Dan seperti kita tahu ya bahwa kalau kita bicara tentang satu kejadian itu pasti saksi mata pasti lebih kuat daripada saksi ahli. Kalau ke dalam sebuah persidangan gitu, maka yang didahulukan pasti saksi mata, sedangkan saksi ahli itu dijadikan sebagai pendukung. Nah, sementara kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan seluruh kegiatan sholatnya, maka beliau SAW disaksikan oleh para saksi mata, yakni para sahabat atau para istri. Makanya kemudian kita nanti bisa melihat bahwa banyak hadis-hadis yang kemudian kita lihat bahwa bunyinya adalah ra'aitu Rasulullah SAW. Saya melihat Rasulullah SAW, karena memang betul-betul kita akan berurusan dengan para saksi mata. Nah, di bagian awal kita akan sama-sama melihat apa yang mendasari kita mempelajari bab sholat ini. Kita mungkin tahu bahwa sholat itu adalah kewajiban bagi kita. Tapi mungkin ada sebagian kita juga yang kemudian agak menggampangkan persoalan sholat ini. Seolah-olah sholat itu kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya, ada satu ilustrasi kemarin seorang tukang batu, dia numpuk numpuk batu bata pecahan gitu, dia taruh. Kalau ini syahadat, kalau ini sholat, kalau ini saum, ini zakat, ini haji, kira-kira kalau sholatnya nggak dikerjain, itu berantakan semua tumpukan itu. Jadi ibaratnya kalau kita bicara tentang sholat ini bagian yang tidak dibolehkan orang, terutama laki-laki, tidak dibolehkan orang tidak mengerjakannya, apapun alasannya. Bahkan dalam keadaan duduk sekalipun. Misalnya ada yang baru operasi empedu misalnya, usus buntu atau apalah gitu ya, jantung lah gitu, nambahin ring, bukan tangan yang di ring, jantung yang di ring gitu ya. Itu kan membuat mereka menjadi harus terbaring. Maka dalam keadaan terbaring pun harus tetap sholat. Bahkan kalau kita kok hilang ya? Baik, di surat yang keempat
surah An-Nisa ayat yang ke-65. Allah SWT bahkan menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhakimuk. Jadi Rasulullah SAW sampai dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka demi Rabbmu manusia pada hakikatnya tidak beriman. Ya. Sampai kapan? Sampai menjadikan Rasulullah SAW sebagai penghukum, sebagai pemangku hukum dalam perkara yang fima sajara, ya, bainahum. Kemudian kemudian mereka tidak merasa keberatan, ya, fi anfusihim, dalam hati mereka atau dalam jiwa mereka, ya, harajan mimma qadaita, ya, terhadap apa yang diputuskan. Kemudian dikatakan wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuhnya. Nah, ini bagian yang kemudian kalau kita perhatikan di surat 4 ayat yang ke-59, tidak boleh kita tidak mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dalam ayat 59 di surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmal akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat itu menyatakan dengan sangat jelas bahwa wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik kesudahannya. Sebagian ulama mentafsirkan ahsanu ta'wila itu dengan surga. Kemudian di surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Ini semua hafal kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika ada orang yang mengatakan dia mencintai aku, maka Rasulullah SAW disodorkan sebagai suri toladan. Fattabi'uni. Maka yuk ikut Rasul, mengikuti aku. Katakan Muhammad, ikuti aku. Maka apa konsekuensi logis orang mengikuti Rasulullah SAW? Maka yang terjadi adalah yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bonusnya kita dapat ampunan dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu pula dengan surat 33 ayat 21. Ayat ini kita semua hafal lah. Buat yang cinta Rasul, hafal semua kita ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Uswatun hasanah bagi siapa? Liman kana, ada 3 cirinya. Kalau yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan, ya, kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi bagi siapa Rasulullah SAW jadi suri teladan? Bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, menyambut datangnya hari akhir, dan kemudian dia banyak menyebut asma Allah atau banyak mengingat Allah. Nah, kalau kita ulas dari sisi dzakarallaha katsira, mengingat Allah dengan banyak, maka kata zikir dalam Al-Quran itu kemudian pemahamannya menjadi sangat panjang. Karena ada zikir yang mengingat Allah, ada zikir yang disebut sebagai Al-Quran, ada zikir yang disebut adalah sholat. Misalnya kalau kita baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata zikra di situ dimaksudkan adalah Al-Quran. Kemudian dalam surah 29 ayat 45 Allah SWT menyatakan bahwa salat itu zikir yang paling besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan, wala dzikrullahi akbar. Dan zikir yang namanya salat itu, ya, paling besar. Jadi kalau kita disuruh milih mana yang kita lakukan pada saat kita selesai sholat fardu, maka jawabannya sholat sunnah, nggak ada yang lain. Jadi zikir-zikir yang lain sama sholat dibandinginnya, kalau lihat ayat itu, maka sholat sunnah lebih baik. Gitu. Berapa banyak di antara kita yang mohon maaf kalau sholat
Jumat misalnya, selesai sholat Jumat, dia tinggalkan masjid itu tanpa mengerjakan sholat sunnah. Padahal sholat sunnah itu sendiri jauh lebih besar ketimbang zikir yang mungkin dia jalankan dengan zikir di tangannya mungkin. Ya ala kulli hal, kalau kemudian kita melihat bahwa sholat ini menjadi bagian yang paling penting, tentu sebetulnya saya akan bicara tentang bab toharoh dulu. Ya, nggak langsung ke bagian sholatnya. Tapi kira-kira saya mohon pertimbangan Bapak Ibu. Perlu diulas dari toharohnya atau langsung ke sholat ini? Soalnya toharohnya panjang ini. Toharoh ada mandi junub segala macam. Nah, kalau keliru ruwet urusannya. Ngebasuhnya segala macam. Baik, perlu direview atau didetail? Dibahas ya? Oh, toharoh, baik, baik. Mohon izin, saya ganti slide. Karena saya pikir toharoh udah selesai lah ya mestinya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena bab toharoh ini rusak toharohnya berantakan sholatnya. Nah materi ini belum saya kasih nih. Baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, yang mengharap rahmat Allah, ya. Wal yaumil akhir, menyambut datangnya hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia perbanyak untuk mengingat Allah dalam konteks mengingat Allah dalam berbagai hal. Kemudian dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW ini international idol, beliau adalah satu-satunya paragon yang bisa kita ikuti, maka barang siapa yang berwudu seperti cara wuduku, kata Rasulullah SAW, lalu dia sholat 2 rakaat, di mana dalam 2 rakaat itu khusyuk, dia tidak berbicara dengan hatinya sendiri, artinya nggak ngerambiang. Kalau pas gerimis gitu nggak mikirin sendal atau helm gitu. Atau ibu-ibu biasanya kalau jemur rengginang gitu agak panik ya kalau hujan tuh. Maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Tapi ini dosa kecil ya, bukan dosa besar. Baik. Wudu secara bahasa kalau dibaca dhammah ya, artinya lakukan wudunya. Tapi kalau dibaca fathah, wudu ya, wudunya. Jadi secara syariat menggunakan air yang suci untuk memenuhi syarat untuk membersihkan anggota tubuh ini sudah diterangkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lihat bahwa nanti saya akan coba terapkan yang ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah air yang terpapar matahari tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tetapi kemudian pendapat ini dikoreksi oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena kalau diurut-urut ternyata ini hanya opininya Imam Syafi'i saja. Maka beliau kembalikan kepada asalnya adalah menggunakan air baik yang terpapar matahari, air yang musyammas, maka diperbolehkan. Bapak Ibu kebayang nggak kalau misalnya satu kali kunjungan ke Agra, ke India misalnya, kita ke Taj Mahal, ke kuburannya Shah Jahan, gitu, sama Mumtaz Mahal. Kita selesai di situ, masuk duhur. Nah gimana buat tempat wudhunya? Keran nggak ada, adanya kolam yang di tengah itu. Maka gimana caranya wudhu berlumut begitu? Maka kalau menurut Imam Syafi'i nggak boleh itu pakai air yang musyammas. Tapi adanya cuma itu, gitu. Maka kita kembalikan kepada pendapatnya Imam An-Nawawi, karena itu hanya sekedar opini pribadinya Imam Syafi'i. Maka dikembalikan kepada airnya. Baik. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, itu Allah SWT menyatakan dengan sangat jelas, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat, maka ada 4 syarat minimal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat rezeki nih, masuk ke Raudhah atau di depan Ka'bah, terus lepas wudhu, waduh, itu kira-kira keluarnya lagi cepet nggak tuh? Lama. Balik lagi, dapat tempat yang sama nggak? Wah, susah.
Kalau kita ngantongin air dalam sprayer gitu ya, saya biasanya kalau bimbing itu suka minta para jamaah itu bawa air yang ada semprotannya, ada sprayernya. Jadi kalau misalnya kita apa kepengen seger gitu, semprot aja ke muka gitu, biar apa menjaga kelembapan. Nah ini bisa dipakai buat wudhu juga. Kalau kita lihat surat 5 ayat 6, syaratnya ada 4 minimal. Nah, ulama-ulama Mesir membolehkan kita wudhu darurat dalam kondisi yang seperti tadi. Jadi kalau misalnya di pesawat, di kereta, kita misalnya ada di tengah tempat duduknya nyusahin orang gitu, maka kita boleh nggak wudhu pakai air? Boleh. Gitu. Maka yang kita basuh minimal. Kalau menurut surat 5 ayat 6 dikatakan pertama basuh muka. Maka basuh muka itu ya betul-betul muka. Muka itu batasnya adalah ditumbuhi rambut, ya, pinggir kuping, ya, dan batang leher ini. Jadi yang ini nih, sebelah sini nih, yang ditumbuhin janggut ini masih hitungan wajah. Makanya kemudian kalau kita lihat fikihnya wanita, para wanita itu dagunya tidak boleh kelihatan. Karena itu bagian dari auratnya. Nah ini kemudian ibu-ibu merasa, wah ini ustadznya mulai mempersulit ini. Nggak usah diundang ini. Padahal sebetulnya kalau kita lihat bagaimana dulu yang pakai apa istilahnya jilbab dagu ya, itu Ustadz Lutfi Ayarham itu makainya begitu. Jadi ada tutupan khusus buat dagunya. Kalau ibu cari itu di Shopee ada kok bu. Ya, kalau masalahnya mau beli apa enggak itu saya kembali ke ibu-ibu. Kemudian tangan sampai siku. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah melihat seorang sahabat yang kemudian mengerjakannya sampai lebih dari setengah lengan. Jadi nggak ngerem pas di ujung sikut, dia lebihkan sampai ke setengah lengan. Karena memang Rasulullah SAW minta kita untuk melebihkan. Begitu juga dengan mata kaki. Kan sebetulnya kalau ini saya mau angkat kaki nggak sopan. Kalau itu telapak kaki, maka yang harus dibasuh sampai mana? Dari telapak kaki sampai mata kaki, selesai. Sampai mata kaki. Tapi Rasulullah SAW karena nanti di akhirat itu kita akan kelihatan dari bekas wudhunya, maka bolehkan sampai setengah betis. Gitu, membasuhnya. Nah, hal-hal yang begitu kemudian kalau kita pada prakteknya ya dikembalikan kepada kita. Kemudian sapulah kepalamu. Nah, ini kan bagian yang kalau kita di sini mohon maaf, banyak kita ketemu sama teman-teman kita yang cuma ngangkat sedikit pecinya, kemudian dikenain air cuman cuma begini aja, Pak. Ini Syafi'i, Pak. Syafi'i ketika tidak ada air. Loh, kan gitu jadi. Bukanya kitab gede mestinya. Jangan kitab kecil loh. Kitab kecil-kecil buku saku terus yang dipegang. Belajarnya nggak selesai-selesai. Maka boleh ya disebutnya di apa asal 3 helai rambut terbasahi sudah cukup. Kalau nggak ada air. Lah di kita di Indonesia, Masya Allah, air melimpah. Maka kembalikan kepada surat 5 ayat 6, disapu dari mulai depan sampai belakang, tidak ditumbuhi rambut, sampai dikembalikan lagi ke depan. Nah, ibu-ibu mulai komplain kalau disuruh begitu tuh. Kalau rambutnya panjang susah Ustaz. Ya tinggal nyisir lagi, repot amat. Maka kemudian kaki sampai dengan kedua mata kaki. Maka 4 ini saja. Jadi telinga nggak usah, kumur nggak usah kalau dalam kondisi darurat. Maka ini wudhu darurat yang dibolehkan oleh para ulama, terutama kita bisa wudhu darurat yang tadi semprotin tangan, wajah, kemudian siku, ya. Dan kalau kita ada di tempat umum, Bu, maka jangan kayak orang mau berantem gitu, digulung-gulung semua gitu. Jangan. Ibu-ibu cukup membasuh bagian luarnya saja. Ya, bagian luarnya saja. Rasulullah SAW ketika menggunakan imamah, beliau hanya bagian luarnya saja. Bukan di buka. Tapi kalau pakai peci begini kayak kita, pakai kupluk, bapak-bapak, copot aja. Tinggal dibasahin.
Tapi kalau pakai imamah kan muternya panjang tuh, 1, 2, 3, 4, balik lagi ke para habaib kalau di kita ya. Nah itu biasanya Rasulullah SAW cuma membasuh bagian luarnya saja. Ibunda Ummu Salamah melakukan itu. Nanti di bab menyapu kepala kita akan lihat. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila ia berhadas sampai dia berwudu. Jadi wudu ini menjadi paling penting di dalam bab sholat. Jadi percuma kita sholat tapi wudunya ngasal. Mohon izin, anak-anak kita kalau nggak kita ajarkan, biasanya wudu itu kayak dribble bola. Dinyalain airnya, kakinya cuma Padahal kalau kita lihat kembali ke surat 5 ayat 6, disuruhnya apa? Disuruh basuh, bukan diguyur. Gitu. Maka berapa banyak di antara kita yang cuma asal basah, udah. Nah, kalau yang begitu sampai nggak sah gara-gara nggak mau basuh kaki, terus padahal kalau di tempat-tempat yang bagus itu seperti di bawah, itu ada tempat khusus buat yang sepuh itu untuk memastikan bahwa kakinya bisa diangkat dan dibasuh gitu semuanya. Bahkan sampai di sela-sela pakai kelingking gitu pada kakinya itu. Nah, kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima salat orang yang tidak bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan. Ini ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ketika dia lupa. Banyak di antara kita yang kemudian biasa mendawamkan wudu. Masih punya wudu. Masih punya wudu. Masih punya wudu. Pada saat dia lupa, dia belum wudu, tapi merasa masih punya wudu, sah dianggapnya. Tapi bukan menyengaja ya. Kalau menyengaja ini namanya mengelabui malaikat ini namanya. Ya, kalau udah batal, kayaknya enggak deh. Itu hati-hati yang kayak begitu. Mendingan untuk orang-orang yang berhati-hati, ciri-ciri orang berilmu itu ya memperbaiki wudu setiap kali mau sholat. Meskipun masih punya wudu. Tajdidul wudu itu afdal. Jadi, memperbaiki wudu itu jadi lebih utama. Kemudian dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa hanyalah aku diperintah berwudu ketika hendak sholat. Nah nanti pada kasus yang lain, Rasulullah SAW juga memerintahkan berwudulah seperti hendak sholat ketika engkau mau tidur. Berarti ada perintah yang Rasulullah SAW lakukan seperti itu. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, kuncinya sholat adalah bersuci, tahrimnya takbir, maksudnya pengharamannya dalam konteks takbiratul ihram. Seperti kalau kita misalnya udah mulai pakai ihram pada saat kita haji atau umrah, ya, maka ketika sudah pakai ihram, udah mulai niat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka larangan-larangan yang terjadi tidak boleh lagi sudah. Sama seperti ketika kita takbiratul ihram. Yang tadinya ngobrol boleh, nggak boleh. Yang tadinya makan, minum boleh, pada saat sudah takbiratul ihram sudah tidak boleh lagi. Sama seperti ketika orang menggunakan ihram, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh nyukur rambut, ya, mendekati istri, apalagi mendekati istri orang, ya, tidak boleh. Maka tahrimnya adalah takbir dan tahlilnya atau penghalalannya adalah salam. Ya. Kemudian manfaatnya kita lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian beberapa hal yang dengan itu Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Dan ini mengangkat derajat kalian. Mau ya Rasulullah, kata mereka. Maka sempurnakan wudu'mu ketika dalam keadaan sulit. Ya, kalau pas lagi musim dingin itu, Masya Allah. Di sini ada orang Bandung nggak? Yang asli Lembang gitu. Coba sekali-sekali kita ke Lembang, sholat subuh, Pak. Itu Masya Allah. Iya, saya pernah geretek itu Pak, sholat Pak. Wudhu itu, Allahu Akbar, itu goyang semua setelah panjang sholat itu karena dingin. Masya Allah. Artinya fadilahnya jauh lebih besar ketika kita
dalam keadaan yang seperti itu. Apalagi kita sempurnakan. Sering melangkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, menunggu sholat berikutnya sesudah selesai mengerjakan sholat, dan yang demikian ini jihad. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba yang muslim, dia mukmin berwudu, dia cuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang pernah dia lihat yang haram-haram. Dengan matanya, ya. Maka bersamaan dengan air yang itu, air yang terakhir, kalau dia mencuci kedua tangannya, keluar dari kedua tangannya setiap dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Sampai betul-betul kering. Ya. Dan jika dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya bersamaan dengan air yang terakhir. Sampai dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah. Ini hadis Muslim. Kemudian dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang muslim berwudu, maka akan keluar dari dirinya dosa-dosanya dan sebab mendengar, melihat dari tangan dan kedua kakinya. Ketika dia duduk menanti sholat, dia akan masuk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Sebagian ulama menyatakan ketika kita masih terjaga wudunya, malaikat rahmat di kepala kita akan terus mohon sama Allah. Setidaknya ada dua lafaz yang dia mintakan kepada Allah. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Dan itu terus sampai wudhu kita terjaga. Ketika lepas wudhu nih, sekarang nih misalnya ada lepas wudhu, nggak memperbaiki lagi, maka malaikat akan meninggalkan dia. Maka sebagian kalau kita lihat ada orang-orang soleh yang kemudian ketika dia lepas wudhu, dia keluar, dia wudhu, dia balik lagi ke majelis. Masya Allah. Baik. Dari Abu Malik ya, Al-Asy'ari, beliau bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Alhamdulillah, kata-kata itu akan memenuhi timbangan di akhirat. Kata subhanallah dan alhamdulillah, keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Sedangkan sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, ya, bukti keimanan. Sabar adalah sinar, karena bersama Allah SWT orang-orang yang sabar, dan Al-Quran adalah hujah atasmu atau bagimu. Jadi kalau satu hadis ini dipretelin panjang nih Pak. Tapi kurang lebih dari tekstual hadisnya saja sudah membuat kita menjadi paham bahwa setiap apa yang kita lakukan karena Allah, mengikuti Rasulullah SAW, ini bagian yang kemudian memuliakan kita. Kemudian Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, pasti dia akan keluar dari dosa-dosanya di tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kuku jarinya. Makanya kemudian sebagian ulama enggan untuk menyeka bekas wudu, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan. Gitu. Jadi nggak usah dilap. Nah, mari kita lihat urutannya. Niat ini harus dari awal. Nanti kita akan ulang sama-sama nih. Yang pertama adalah niat, gitu ya. Dan niat itu niat itu sebagian ulama menyebutnya sebagai talafus di kalangan ulama Syafi'iyah. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak pernah talafus bin niyah. Meskipun saya tidak menafikan bahwa di kalangan Imam Syafi'iyah itu ada yang kemudian membolehkan talafuz bin niyah. Jadi boleh dilafazkan. Seperti yang paling sering kita dulu waktu kecil ditulisin nawaitu wudu'a li Rafael Azghari apa bla 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 segala macam. Meskipun niat kita sudah cukup. Karena niat itu adalah amalan hati. Nah, tidak perlu diucapkan. Seandainya orang berkata dengan ucapan yang niatnya tidak sampai ke hatinya, maka tidak mencukupi ibadah. Karena niat kesengajaan itu munculnya dari hati. Contoh sederhana gini, konkretnya. Kita misalnya dapat rezeki, kita mau umroh. Sekarang ini kita manasik. Ya, saya tunjukin Dzulhulaifah misalnya dari Madinah. Saya tunjukin, Bapak Ibu, kita nanti pakai ihram di sini, di tempat ini. Dan di sini kita ucapkan ihlal ihram. Kita sama-sama ucapkan lafaz niat ihlal ihramnya. Bareng-bareng ikuti saya, labbaik Allahumma umratan.
Nah, niatnya sudah ada belum? Belum ada. Karena masih di Pondok Kelapa. Oh, manasik kok. Nanti pada saat kita ada di Dzulhulaifah, pada saat di sana baru kita tanamkan niat dalam hatinya. Bisa dipahami ya? Jadi lafaz belum tentu masuk dalam hati. Gitu. Jadi kita cuma melafazkan saja, gitu. Belum tentu masuk ke dalam niat. Karena apa? Niat di sini di Pondok Kelapa nggak sah. Niatnya harus di mikot, gitu kan ya? Baik. Niat. Nah kemudian Rasulullah SAW menerangkan bahwa dari Umar bin Khattab bahwa sungguh manusia itu tergantung pada niatnya. Innama a'malu bin niat. Ya. Maka kemudian setiap manusia akan mendapatkan balasan ya imri'in manawa. Jadi siapa yang hijratuhu ilallah wa rasul, dia sesungguhnya hijrah kepada Allah dan Rasul. Tapi barang siapa yang hijrahnya kepada keduniaan, karena waktu itu ada yang masuk Islam gara-gara wanita di zaman Rasulullah SAW. Maka disebut sama Rasulullah SAW kalau cuma pengen dapat harta harta hadiah karena masuk Islam, biasanya orang begitu masuk Islam dikasih hadiah banyak kan. Nah, itu modusnya modus material gitu. Maka modus harta dan wanita itu ya udah dia dapatnya itu aja kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tasmiyah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua tasmiyah. Ya, tasmiyah ini basmalah. Dan ini wajib. Dan sebagian ulama menyatakan bismillah saja cukup, tidak perlu ar-Rahman ar-Rahim. Ya, hanya bismillah saja. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak sempurna wudhu bagi yang tidak menyebut asma Allah padanya. Nanti kan agak repot juga, kadang-kadang nyepelein kan gitu. Ya kan kita pasti karena Allah, tapi mesti disebut. Kemudian tasmiyah itu wajib, pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama dan insya Allah ini benar, wallahu a'lam. Kemudian dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW sebagian itu ketika mencari air untuk berwudu, maka Rasulullah SAW bersabda, ini ketika beliau ada di Hudaybiyah. Jadi logistik lapor ke Rasulullah SAW. 1.400 dalam hadis yang lain 1.500 sahabat itu kehabisan air. Maka kemudian ketika di Hudaybiyah di tahun yang ke-6 ya, Hijriah, maka ketika kehabisan itu Rasulullah SAW panggil, mana ada kirbah air enggak? Maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke kirbah itu dan kemudian mengucur air sampai semua orang wudhunya selesai. Masya Allah. Itu salah satu mukjizat yang dalam kitab Imam Asyuyuti, Rasulullah SAW mukjizatnya ada 1.000 lebih. Gitu, termasuk Al-Quran. Nah kemudian hadis ini menyatakan bahwa berwudhu kalian dengan membaca ya, Bismillah. Wa yaqulu tawaddu'u Bismillah. Ya. Dan ini ada sekitar 70 orang yang kehabisan air yang bisa wudhu dari kirbahnya ketika itu. Kemudian Utsman minta dibawakan air untuk wudhu, lalu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Beliau berkata bahwa aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antaramu bangun tidur, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena kalau kita sama Rasulullah SAW bedanya apa? Bedanya Rasulullah SAW pakai baskom, kalau kita pakai keran. Kalau konsepnya menghabisi air, kalau Rasulullah SAW memanfaatkan air. Jadi bedanya kalau Rasulullah SAW mulai wudhu itu biasanya masukin tangan ke baskomnya. Tapi kalau kita disunahkan untuk mengguyur, itu artinya baskomnya yang kita miringin, kita cuci tangannya di luar, baru kita bersihkan dulu, baru masuk ke dalam. Nah, kalau kita kan pakai keran, jadi nggak ada masalah. Gitu. Nah, sebisa mungkin jangan mentang-mentang pompanya Sanyo yang paling baru atau Shimizu yang paling kencang nyemprotnya, kita buka ngumbar. Terus saya pernah lihat ada jamaah itu dia buka kerannya, baru dia ngelepas peci, kacamata, cincin, jam tangan, dia taruh airnya.
Ya Allah, saya bilang dolim antum. Kenapa Ustaz? Saya matiin, baru ngobrol. Boleh, antum kalau tahu Rasulullah SAW nggak dikeplak udah bagus antum. Oh gitu Ustaz. Saya bilang, ya Rasulullah SAW tahu bahkan ketika kita wudhu di tengah sungai sekalipun, nggak langsung foya-foya mentang-mentang air banyak, enggak. Tetap memanfaatkannya hanya sekedar yang kita butuhkan saja. Maka tidak boleh berlebihan. Nah kalau kita lihat, Masya Allah, pernah tuh kajian di mana ya? Istiqlal kalau nggak salah. Itu saking mungkin nggak paham atau mungkin lupa atau dia gulu atau juga wudhunya sampai tiga kali itu betul-betul. Sementara antrian ada 20 orang di belakangnya. Kan dolim, Mbak. Padahal sekali juga sunnah, 2 kali juga sunnah, 3 kali juga sunnah. Jangan menganggap bahwa 3 kali itu sunnah. Gitu. Nah, ini dolim kalau sudah begini. Belum lagi bicara tentang warning yang dari panitia. Jangan boros airnya, soalnya tangkinya yang satu pompanya lagi rusak. Nah, berarti apa? Harus ngirit. Gitu. Nah, yang begitu-begitu di kita itu ada orang yang wudhunya kalau nggak sampai basah semua kiri kanannya buah gitu. Ada tuh Pak yang senang begitu. Rasulullah SAW marah sama orang begitu. Nanti di akhir zaman itu kata Rasulullah SAW ada orang yang berlebihan dalam berwudhu dan dalam berdoa. Sampai Rasulullah SAW bilang begitu. Maka kata Rasulullah SAW jangan memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum dia cuci 3 kali. Karena nggak tahu di mana tangannya bermalam. Kemudian berkumur. Yang pertama tadi apa ya? Niat. Yang kedua tasmiyah atau membaca basmalah. Terus yang ketiga mencuci kedua tangan. Ya, sampai siku. Ya. Kemudian yang keempat berkumur. Sikunya nanti Pak. Ini tangan dulu. Ya. Kemudian disuruh berkumur. Nah berkumur ini ada yang namanya mahmadah. Mahmadah itu penuhi satu tangan dengan tangkupan air yang ada di tangan kita. Ya, kalau tangan Rasulullah SAW itu satunya tangan Rasulullah SAW itu mungkin satu setengah tangan kita, karena tangannya orang Arab gede-gede, gitu ya. Jadi kalau kita istinsyar itu bisa diambil diciduk, maka air cidukan ini 2/3 masuk mulut, 1/3 masuk ke hidung. Sekali hirup. Masuk Pak ke hidung. Wah sakit Ustaz. Iya, setannya nggak senang kalau dia rumahnya diusik. Maka kalau bangun pagi itu disunahkan istinsyar. Dihirup sampai ke hidung. Dan dilakukan 3 kali. Rasulullah SAW menggunakan tangan kanan menciduknya dan kemudian membuangnya ke sebelah kiri di tangan kirinya. Maka hiruplah air ke hidung ini istinsyaq. Ya, istinsyar. Ini kalau dalam bahasa medis Pak, sebetulnya orang kalau wudhunya benar, dia nggak akan alergi udara. Udara pagi kan begitu ada subuh gitu kan, suka bersin gitu. Itu kalau wudhunya benar, istinsyar, insya Allah hilang. Yang sinus, yang gampang pilek pagi-pagi, coba wudhunya dibagusin. Gitu. Insya Allah. Dari Lakir bin Sobrah, dia menyatakan, ya Rasulullah beritahukan kepadaku tentang wudhu. Sempurnakan wudhu, menggosok salah jemari, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak. Kecuali kamu sedang saum. Ya, kalau lagi saum jangan sampai ikut ketelan gitu. Kalau anak-anak kita kan kumur 3 kali, yang keluar setengah. Yang 2,5 kemana itu? Mati. Kemudian dari Abdul Khair, kami pernah duduk memperhatikan Ali radhiyallahu an sedang berwudu, lalu dia masukkan tangan kanannya yang penuh dengan air di mulutnya, berkumur sekaligus menghirup air ke hidungnya. Ini yang dimaksud dengan istinsyak, istinsar. Ya, sebanyak 3 kali. Kemudian dia menyatakan, sesiapa yang senang melihat cara bersucinya Rasulullah SAW, maka inilah caranya. Jadi diusahakan supaya istinsyak, istinsar. Jadi yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua tasmiyah, baca basmalah. Yang ketiga
cuci tangan, telapak tangan ya, telapak tangan dan punggung tangan. Baru yang kemudian yang keempat, ya berkumur atau istinsyaq. Baru kemudian membasuh wajah. Nah, batas muka seperti yang saya bilang tadi, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai ke dagu. Nah, batas dagu itu sampai batang leher, gitu. Sehingga kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan tahlilul lihiyah, membasahi jenggot. Kalau yang punya jenggot loh ya, kalau yang nggak punya nggak usah. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Humran bin Abban bahwa Utsman minta air wudhu, lalu ia menyebutkan wudhu Rasulullah SAW, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekali sunnah, 2 kali sunnah, 3 kali juga sunnah. Jangan terpaku pada jumlahnya. Kemudian Rasulullah SAW mencuci jenggotnya, seperti tadi saya bilang, tahrilul lihiyah. Jadi ambil sejedok air, kemudian dimasukkan ke bawah dagunya. Ini untuk yang jenggotnya panjang. Ya, beginilah Robku azza wajal menyusu aku, kata Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa jenggot ini wajib, tapi sebagian mengatakan wajib untuk mandi janabat dan sunnah untuk wudhu. Ya. Baik, berhati-hati ciri orang berilmu. Kemudian membasuh 2 tangan sampai ke siku. Yang pertama tadi apa? Niat, terus basmalah, terus cuci tangan, terus kumur-kumur, lalu basuh wajah, iya, dan jenggot tadi. Baru kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Saya belum ngomong tayamum, saya belum ngomong mandi janabat, ya. Nanti ada bagiannya. Maka dikatakan bahwa Rasulullah SAW membasuh tangannya sampai siku, dilakukan 3 kali. Ya. Ini hadis yang sama dengan membasuh muka. Ya. Bahkan dikatakan bahwa aku pernah melihat Abu Hurairah berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian dia basuh tangan kanannya sampai mengenai bagian lengan atasnya, jadi setengah lengan. Ya. Jadi nggak berhenti di sikut, tapi dilebihkan sampai setengah lengan. Begitu juga beliau katakan bahwa demikian aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Dari Jabir ya, bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berwudu mengalirkan air di atas kedua sikunya. Jadi airnya ke siku, baru kemudian dibasuh ya sekali jalan. Ya. Boleh dari siku, Pak, dari siku ke telapak tangan, baru kemudian kita basuh bagian dalamnya. Itu sekali jalan. Ya. Nggak usah 1, 2, 3, 1, 2, 3, nggak usah. Tapi sekali jalan itu sudah 1, karena bagian luar dan bagian dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW biasanya tangan kanan dulu baru tangan kiri. Ini yang paling sering Ibunda Aisyah memperhatikan beliau alaihissalam. Nah, ini yang saya bilang, terus mengusap kepala setelah tangan sampai siku. Jadi yang pertama apa tadi? Niat, terus basmalah, cuci tangan, kumur-kumur, basuh wajah, kedua tangan sampai siku. Baru kemudian ngusap kepala. Nah, kepala itu Rasulullah SAW dari depan, saya bilang tadi, dari depan, ya, tangannya itu masuk dari depan, kemudian sampai ke rambut bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Nah, ibu-ibu yang agak kadang-kadang ya itu pakai Syafi'i tapi yang pas berwarna air, gitu. Kipik-kipik. Hati-hati, adalah ciri orang berilmu. Jadi beliau mulai dari bagian depan, kemudian menjalankan sampai tengkuk, dikembalikan lagi. Ya. Bahkan di dalam beberapa kitab yang saya ambil, ya, dari beberapa hadis dalam Fathul Bari, dalam kitab Nailul Author, ya, Bukhari Muslim, Sahih Tirmidzi, Sahih Ibnu Majah, An-Nasa'i. Jadi memang seperti yang saya katakan di awal bahwa materi ini adalah materi gabungan dari sifat sholat Nabi, Al-Wajiz dengan Al-Mughninya Ibnu Qudamah. Baik, membasuh telinga ini boleh sekaligus dengan kepala.
Jadi boleh habis kepala baru telinga, ya, atau kepala dulu 3 kali, baru kemudian telinga 3 kali dengan mengambil air yang baru. Tapi dibolehkan dengan hanya mengambil sekali air, kemudian 3 kali membasuh kepala. Ya. Jadi ada beberapa teknik. Dan 2 telinga itu termasuk kepala, kata Rasulullah SAW. Dari Rubayyi binti Muawiyah, Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air sisa yang ada di tangannya. Ini yang saya bilang tadi. Ya. Bahwa pernah juga Rasulullah SAW berwudu lalu beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Artinya apa? Ngambil lagi. Jadi nyelup tangan, basuh, nyelup tangan, basuh, nyelup tangan, basuh. Sampai 3 kali. Tapi pernah juga sekali menyelup tangannya baru kemudian membasuhnya 3 kali. Berikut membasuh telinga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa tentang sifat wudhu Nabi ini Rasulullah SAW dikatakan beliau mengusap kepalanya dan dimasukkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya. Jadi dimasukin ke telinga dan kemudian diusap daun telinganya itu dengan ibu jari. Jadi yang telunjuk yang membersihkan bagian dalam dari setiap relung yang ada di telinganya, kemudian bagian ibu jarinya mulai dari cuping telinganya membasuh bagian luarnya. Jadi pertama apa tadi? Niat, basmalah, tangan, kumur, wajah, tangan sampai siku, kepala, telinga. Ya. Mengusap. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya. Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap di atas serbannya. Jadi imamahnya yang diusap. Ya. Karena ketika beliau menggunakan imamah. Ya. Dan bahkan 2 sepatunya ketika safar. Ya. Bahkan dari Bilal radhiyallahu anhu dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengusap 2 khufnya. Ya. Dan sorbannya. Adapun peci, kopiah, songkok seperti yang kita pakai maka nggak boleh diusap di atasnya karena tidak ada kesulitan buat kita melepasnya. Bahkan kadang-kadang saya kalau ngelihat ada anak-anak santri itu saking nggak maunya naruh peci di pinggir tempat wudhu atau nggak ada rak atau apa kesulitan, maka biasanya urutannya tadi pertama apa? Niat, terus tasmiyah, cuci tangan, terus kumur. Itu masih dipakai tuh pecinya. Kumur, terus wajah, tangan, nah baru pecinya digigit, Pak. Jadi kalau bekas jigong aja kan nggak apa-apa di kepala. Kalau pas lepek kena apa pinggiran sumur atau apa segala macam, ya biasanya sambil digigit gitu untuk basuhin. Nah kemudian ada pun kerudung atau jilbab perempuan, ibu-ibu biasanya kan kalau di kereta, di pesawat, atau di tempat wudhu yang terbuka. Kalau di sini kan enak, ketutup. Tempat perempuan di atas sendiri, maka nggak apa-apa buka jilbab digantung gitu. Tapi kalau di tempat umum yang juga ada laki-laki, kalau kita ke mana tuh? Rest area-nya Sentul misalnya. Rest area Sentul kan kebuka tuh. Maka ibu-ibu boleh membasuh bagian luarnya seperti yang dilakukan oleh Ibunda Ummu Salamah. Ya. Jadi beliau pernah mengusap bagian jilbabnya saja. Dalam hal ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni oleh Ibnu Munzir. Ya. Terakhir membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dibasuh ya, bukan diguyur. Dibasuh bukan diguyur. Nah ini anak-anak kita mesti diingetin nih. Soalnya biasanya cuma guyur, cuma dimasukin kakinya ke air, asal udah basah aja udah. Gitu, kayak dribble bola. Curug, udah. Ya, maka ingetin tuh. Makanya beberapa DKM yang kemudian nempelin stiker. Ya, hadis ini dan juga dikatakan surat 5 ayat 6. Ayatnya jelas, itu jelas. Basuh semuanya sampai ke kaki. Jangan sampai wudhu kita salah dan kemudian membuat sholat kita tidak diterima. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ketinggal dari
safar, lalu beliau menyusul kami, kemudian kami ketika itu menunda waktu asar sampai menjelang akhir waktunya, maka kami mulai berwudu dan membasuh kaki kami. Apa kata Rasulullah SAW? Hati-hati tumit masuk neraka. Maksudnya tumitnya nggak di tuh, gitu, nggak kena. Bahkan ada hadis yang menyatakan kalau ada dalam tubuh kita sebesar dinar tidak tersentuh oleh air wudu maka dia masuk neraka, kata Imam Nawawi. Dalam Syarah Sahih Muslimnya membawakan hadis tadi, beliau menjadikan dalil hadis tadi tentang wajibnya membasuh kedua kaki dan tidak cukup hanya mengusap, tapi harus membasuh. Tidak cukup mengusap. Bedanya apa mengusap? Asal sekali jalan aja. Tapi kalau membasuh betul-betul dibasuh. Dari Nuaim bin Abdullah al-Mudmir dikatakan bahwa aku pernah melihat Abu Hurairah berwudu, dia mencuci mukanya, menggunakan wudunya, dia cuci tangan kanannya sampai mengenai bagian lengan atasnya, dia mencuci tangan kirinya kena ke bagian lengan atasnya, usap kepala, kemudian mencuci bagian kakinya yang kanan sampai mengenai betisnya, yang kiri juga sampai betisnya. Maka dia berkata, begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudu dan menyatakan bahwa kalian adalah orang yang cemerlang muka, kedua tangan dan kakinya pada hari kiamat karena kalian menyempurnakan wudunya. Maka sesiapa yang mampu di antara kalian sanggup mengerjakannya, hendakkan dia mencemerlangkan wajahnya, kakinya dan dua tangannya, agar aku bisa mengenalinya pada saat di akhirat nanti. Ada sahabat yang bertanya tentang ini, bagaimana kau mengenalinya ya Rasulullah? Kira-kira kalau kalian melihat kuda kalian apal nggak mukanya yang mana? Apal ya Rasulullah. Dari apanya? Dari ciri-ciri yang ada di kepalanya. Biasanya ada sternya, ada glazenya, ada garis putih atau apa gitu. Kalau Bapak Ibu berkenan ambil HP, tulis glaze horse atau bintang di kepala kuda. Nah, itu kelihatan tuh ada putih, ada macam-macam tuh Pak. Itu bentuknya tuh ngenalin itu. Nah, kalau kita nanti akan tampak wajah kita akan menjadi lebih terang, dan Rasulullah SAW gampang nentuin, oh ini yang suka wudhu. Gitu. Tergantung dari wudhu kita seperti apa. Dari Mustarid Al-Syadad Al-Fihri, dia melihat Rasulullah SAW kalau berwudhu, beliau menggosok ke jari-jarinya kedua kakinya dengan jari kelingking. Kalau misalnya ada yang nanya, pakai jempol boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena niatnya adalah ketika air yang masuk ke kaki kita itu, kalau kita ragu-ragu, ini masuk nggak ya ke sela-selanya, maka kita pastikan masuk dengan menyela-nyela jari. Kalau misalnya keguyur semua gitu misalnya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita basuh semuanya, selesai. Maka di dalam Sahih Ibnu Majah digunakan kata menyela-nyela sebagai ganti penggosok celah jari. Ya. Perhatikan, Rasulullah SAW mendahulukan yang kanan, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengenakan pakaian atau berwudu, dimulai dari anggota yang paling kanan. Begitu juga jumlah airnya. Rasulullah SAW biasanya berwudu dengan memakai satu mud, ya, dan mandi dengan satu sok. Nah, ini ukurannya ukuran sana ini. Ya, ukuran kita kira-kira sekitar hampir seliter. Jadi kalau wudhu pakai air sedikit ini, kalau misalnya yang darurat tadi, maka dibolehkan. Tidak boleh berlebihan. Nah, ini yang doa setelah selesai wudhu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang datang dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama menambahkan dengan Allahumma ja'alni minat taqbin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi yang menambahkan wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu dibolehkan, menyempurnakan seperti itu. Tapi tambahan ini katanya ada keraguan, ya, tapi disahihkan dalam Jami' As-Saghir. Baik. Ini juga dibolehkan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaik. Hampir mirip saya kayak kafarat majelis. Ya.
Kurang lebih seperti itu. Pembatalnya kita perhatikan, ya, yang keluar dari salah satu dari kedua jalan, baik farji maupun dubur, ya, sesuatu yang keluar dari situ. Tetapi kita harus bedakan tentang syak yang dibuat oleh jin. Maka ini yang kemudian kalau kita belajar tentang fikihnya Imam Maliki, maka kentut itu ada yang tidak membatalkan wudhu. Kentut yang mana? Yang kita berasa ada angin yang keluar dari dubur kita. Kata Rasulullah SAW, pastikan jangan keburu dibatalin sholatnya, pastikan ada bunyi dan atau ada bau. Jadi kalau cuman syak doang kita, ini batal nggak ya? Maka kata Rasulullah SAW, pastikan kalau ada bunyi, ya, ada bau salah satunya, maka batal. Kalau selama nggak ada itu, tadi dikatakan oleh Imam Malik, maka terusin. Gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, ketika seseorang ragu, ya, jangan dibatalkan sholatnya sampai benar-benar mendengar suara atau baunya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, mata itu pengikat dubur, Jumatan nih Pak, mohon izin. Begitu Jumatan pules, wah udah, wassalam itu. Itu berarti kalau udah pules sampai ngangkat genset, nah itu berarti harus butuh lagi. Gitu. Taib. Kok nggak mau? Oke. Menyentuh kubul. Nah, ini ada perdebatan, ya. Kalau kesentuh farjinya tanpa menyengaja, artinya tidak ada syahwat, maka sebagian ulama mazhab termasuk Imam Ahmad tidak membatalkannya selama tidak ada niat untuk syahwat. Jadi ada pertentangan, ada khilaf di antara ulama. Kalau salah seorang kamu menyentuh tangannya pada kemaluan tanpa alas atau tutupan, ya, artinya langsung, ya, maka ia wajib wudhu. Tapi dari Qais bin Talak bin Ali dari ayahnya, Rasulullah SAW ketika ditanya seseorang menyentuh kemaluannya sesudah berwudhu, apakah wudhu lagi? Maka Rasulullah SAW menjawab, sebenarnya farji itu bagian dari tubuh kita, jadi nggak batal. Gitu. Tapi tadi dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal bahwa ketika menyentuhnya dengan syahwat maka batal. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah dibolehkan menyentuh kubul tapi dengan punggung tangan. Dengan punggungnya. Gimana caranya? Ya maksudnya ya pasti nggak ada syahwat itu. Maksudnya gitu, dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita lagi benerin posisi, biasanya suka gigi 1, gigi 2 gitu kan Pak ya. Bapak-bapak yang paham nih. Itu boleh dipindah dengan punggung tangannya. Bukan dengan tangan. Gitu. Bukan dengan telapak tangan tapi dengan punggung tangan. Maka tidak batal, tidak perlu mengulang lagi. Sehingga kedua hadis ini. Ya, jadi memang ada khilaf. Ya, menggabungkan dua hadis ini, kalau nyentuh yang dimaksud adalah syahwat maka batal. Ya, ketika Rasulullah SAW mencium salah seorang istrinya, kemudian dia keluar dari masjid, ya, dan tidak berwudu lagi. Rasulullah SAW pernah sholat malam, sedangkan Ibunda Aisyah itu kakinya melintang di depan beliau. Ya, maka dipinggirin oleh Rasulullah SAW, baru beliau sujud. Setelah beliau berdiri, maka balik lagi kakinya. Karena Rasulullah SAW kalau sholat lama. Satu kali Rasulullah SAW pernah juga pada satu malam, Rasulullah SAW sujud, kemudian dicari sama Ibunda Aisyah, kepegang kakinya. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan. Ya, itu yang menyebabkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa bersentuhan dengan istri selama tidak ada syahwat, bukan bersentuhan. Bersentuhan benar. Kesenggol tangan, nyium kening segala macam, maka tidak batal.
Maka kalau kita lihat kata lamasa dalam surat 5 ayat 6 yang tadi diangkat oleh Imam Syafi'i, beliau katakan batal, apapun batal. Tetapi dibantah oleh Imam Abu Hanifah dengan hadis ini sebagai qarinah dan syawahid ketika menjelaskan surat 19 ayat 20. Kalau kita perhatikan surat 19 ayat 20 itu, Ibunda Maryam menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki sedangkan aku tidak pernah menyentuh laki-laki. Lagi pula aku bukan pezina. Nah, kata lamasa, menyentuh, emang bisa menyentuh doang punya anak? Maka yang dimaksud menyentuh di situ adalah bahasa majaz untuk berhubungan badan yang sampai keluar mani. Jadi artinya bersentuhan dalam tanda kutip itu digunakan oleh Allah SWT dalam bahasa majaz. Baik. Begitu kurang lebih di bab toharahnya, berarti masih harus ketemu lagi kita nuntasin 3 kali bab sholat. Nggak berasa udah syuruk. Baik, ada pertanyaan? Monggo silakan. Ya. 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 Nggak apa-apa. Karena tangannya kecil. Iya, nggak apa-apa. Ya. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selama memang dia mengikuti keyakinan bahwa Rasulullah SAW melakukan itu, 1 sunnah, 2 sunnah, 3 sunnah. Kadang-kadang mohon izin, kaki kita lebih kotor dari tangan atau muka kita lebih bersih daripada kaki? Boleh nggak kalau basuh mukanya cuma sekali, kakinya 3 kali karena agak kotor? Nah itu berarti nggak konsisten memang, tapi sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi tetap ngirit soal pemakaian airnya. Kalau dimaksudkan untuk itu, nggak ada masalah, insya Allah. Untuk istinsak memang tangan kita kecil, makanya saya bilang kalau tangan orang Arab gede, airnya banyak. Maka kalau kita ngulang habis mulut, hidung, itu boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ibu ada Bu? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Ya. Mengimamkan kita. Taib. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa kejadian yang Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk istilahnya melakukan sodakoh dengan sholat. Satu ketika baru pulang dari perang. Jadi istilahnya kalau para sahabat itu habis-habisan perang, itu biasanya semua harta bendanya itu diinfakkan fisabilillah buat peralatan perang. Satu ketika pulang dari perang, Rasulullah SAW baru selesai sholat asar, terus tiba-tiba ada yang datang telat, sudah nggak ikut sholat. Maka Rasulullah SAW perintahkan, ada yang mau sodakoh nggak? Ya Rasulullah, kami udah habis-habisan ini buat perang. Sodakoh pakai yang mana lagi? Sholatlah bersamanya. Kau sedang memberikan 27 derajat baginya. Padahal udah sholat, asar padahal. Gitu. Jadi dibolehkan? Boleh, tidak ada masalah. Itu satu. Kemudian dalam beberapa kaidah fikih, kalau kita lihat beberapa kitab-kitab fikih besar, Al-Muqni misalnya, atau Al-Wajiz, dibolehkan kita berimam kepada orang yang sholat sunnah. Sedangkan kita beda niat. Atau contoh kita misalnya gini, kita belum sholat maghrib, tapi begitu sampai tempat yang mukim sudah sholat isya. Wah, bagaimana tuh ceritanya? Kita cuma butuh 3 rakaat, sementara imamnya mengerjakan 4 rakaat. Maka kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, masuklah di rakaat yang kedua dan bersalamlah bersama imam. Artinya apa? Kita tidak perlu nahan. Nahannya cuma di rakaat yang pertama. Jadi kalau bisa wudhunya agak panjang, kita tunggu, dia begitu rukuk baru kita masuk.
Begitu i'tidal, baru kita ikutin takbirnya. Maka kita sholat maghrib niatnya berimam kepada orang yang sholat isya. Gak ada masalah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalnya kita lagi, itu tadi, kita lagi ba'diyah gitu ya, terus tiba-tiba ada yang nyelonong bareng kita, main colek aja. Gitu. Dibolehkan kita memberikan isyarah, tapi menjadi nggak apa-apa juga, karena memang tidak mengapa gitu ya. Contoh misalnya, ketika seseorang lagi sholat sunnah, kalau di mihrab kan jelas dia imam gitu kan ya, tapi begitu dia pindah, ketika dia pindah, terus dia sholat sunnah nih, maka begitu ada yang nyolek, dia dibolehkan untuk menurunkan tangannya, memberi isyarat bahwa saya sedang sholat sunnah, gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi nggak mau misah, tetap ikut sama kita, ya nggak apa-apa. Wong dia nyari 27-nya tadi, maka kita mendapatkan pahala yang sama, insya Allah. Jadi dibolehkan mengangkat tangan sebelah atau menurunkannya. Jadi boleh kasih isyarat yang mana saja. Lagi sholat nih, lagi sholat ya. Ada yang nyolek, tik 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 gitu ya. Boleh. Atau menurunkan tangan sebelah. Itu juga dibolehkan. Cuma hati-hati, kalau kita nggak kenal sama orang, saya pernah sholat sama beliau nih. Langsung pasang kuda-kuda, kayak jawara kayaknya. Begitu kita colek gitu, pasang kuda-kuda dia langsung. Lagi sholat, Mbak. Akhirnya, saya yang bermakmum sama dia, sama beliau, dia langsung malah jadi makmum saya di belakang. Lah, bagaimana ceritanya? Refleks, Pak. Jawara begitu biasanya. Ya, siap. Ya. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kita menemukan sholat yang belakangan kita kerjakan, yang jadi pertanyaan adalah, pernahkah Rasulullah SAW sholat lompat waktu? Ternyata tidak ada. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan. Tapi kalau diurut sejarahnya, tidak pernah Rasulullah SAW sholat asar dulu baru sholat duhur. Gitu. Atau sholat isya dulu baru sholat maghrib. Tapi selalu sholat maghrib dulu baru sholat isya. Sholat duhur dulu baru sholat asar. Mukimin sholat asar, kita belum sholat duhur. Maka niat kita sholat duhur. Bermakmum pada imam sholat asar. Selesai dia salam, berdiri lagi kita untuk mengerjakan sholat asar. Gitu seharusnya. Jadi mencampur niat sholat setelahnya dengan sholat sebelumnya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat sekalipun, gitu. Meskipun beberapa ulama membolehkan, gitu. Ya, pendapat ulama. Ya. Ya. Ya, tapi kalau ditanya dalilnya dari mana, itu nggak ada yang kuat pendapatnya. Baik. Jadi Rasulullah SAW nggak pernah sholat lompat waktu. Jadi kayak tadi kalau Syekh Muhammad bin Utsaimin menyatakan kalau belum maghrib tapi sudah isya, maka tadi masuklah ke rakaat yang kedua, maka bersalam bersama imam. Karena kita cuma butuh tiga rakaat. Gitu. Bahkan dalam kasus tertentu, ini jadi kuis nih Pak. Pada saat kapan kita mengerjakan tahiyat 4 kali berturut-turut? Coba. Mas Buk kapan? Salat apa? Maghrib. Salat maghrib kita tidak masuk di rakaat yang pertama. Itu bisa ketemu 4 kali tahiyat itu. Tahiyat pertama kan tahiyat yang punyanya imam di rakaat yang kedua. Kita telat nih Mas Buk. Gitu. Tapi kita nggak dapat rakaatnya karena kita masuk setelah i'tidal.
Berarti apa? Imamnya tahiyat, kita tahiyat. Kemudian dia tahiyat akhir. Kita ikut tahiyat nggak? Ikut tahiyat. Sementara kita udah dapat 2. Berarti untuk yang ketiga, berarti kita butuh tahiyat 1 lagi. Berarti 4 kali tahiyat berturut-turut tuh, Pak. Itu kalau nggak belajar fikih, ruwet itu. Udah, barusan tahiyat, udah tahiyat lagi lah, tahiyat lagi. Lah, tahiyat lagi. Siapa suruh telat gitu kan ya? Wallahu a'lam. Ya. Betul. Betul. Ya. Betul. Ya. Iya. Ya. Tahiyat juga. Adanya imam untuk diikuti. Oh iya, nggak apa-apa, diikutin aja. Nggak. Kan kita udah dapat tahiyat yang awal, punyanya imam. Ya. Kita langsung ikut. Kan yang penting 3 rakaatnya, bukan tahiyatnya. Rakaatnya dapat 3. Dapat 1 tahiyat. Rakaat pertama. Betul. Ya, rakaat keempatnya imam. Betul. Sahih. Nggak apa-apa. Insyaallah. Betul. Nggak apa-apa. Boleh. Karena yang kita ikuti rakaatnya, bukan tahiyatnya. Berapa rakaat? Ya. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau sekelas Syekh Utsaimin memberikan fatwa begitu, udah, saya sepakati sih. Gitu. Dari sisi keilmuan ya. Nggak ada kasus itu, Pak. Kadang-kadang biasanya sahabat jarang yang begitu. Iya. Jadi istidlarnya kepada bagian yang Rasulullah SAW tidak pernah sholat lompat waktu. Gitu. Jadi kalau ada ulama yang menyatakan, kita sholatnya ya isya dulu, baru maghrib kemudian. Nah itu kalau ditanya, didesak gitu, boleh minta dalilnya nggak? Nggak ketemu tuh, Pak. Yang kuat gitu dalilnya nggak ketemu. Gitu. Sahih. Gitu. Maka saya nganternya mazhab dulu nih. Mazhab dulu baru dibalikin ke Rasul gitu. Baik. Makanya saya bilang nih siap-siap berantem aja kalau ngomongin soal fikih ini. Mesti luas hati gitu. Silakan. Yeah. Rakaat kedua. Oh, ketiga. Tahiyat. Ya. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Adanya imam untuk diikuti. Gitu. Jadi kalau imamnya tahiyat akhir, kita duduk tawarruk. Sementara kita baru tahiyat awal atau kita malah belum tahiyat, belum waktunya, tapi adanya imam untuk diikuti. Maka kita duduknya tahiyat akhir, tawarruk. Gitu. Dibolehkan karena memang ada perselisihan antara tawarruk atau iftirash. Ya, betul. Sebetulnya tadi permasalahan iftirash atau tawarruk itu kan dibolehkan dua-duanya. Jadi bukan betul gitu. Tapi kalau kita mau hati-hati, yang mana yang diikutin? Imam diikuti. Gitu. Jadi sama kayak kunut. Imamnya kunut kita. Gitu. Gak usah menyelisihi. Gitu. Imam nggak kunut ya nggak usah kunut. Nggak usah maksa sholat lagi ngulang terus jadi kunut sendiri gitu, nggak usah. Sebagian ada yang begitu, Pak. Sebagian kawan-kawan di Jawa Timur itu kalau ke Masjidil Haram subuh mereka nggak ke masjid. Jangan ke masjid, kita sholat sini aja, nggak pakai kunut. Wahabi. Astagfirullahaladzim. Kok ya gitu loh. Iya, biasanya nggak punya keluasan hati, mainnya kurang jauh. Buka kitabnya cuma dikit biasanya. Baik. Ibu-ibu ada, Bu? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita sudahi. Kita sama-sama baca kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.